Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini, kita bakal melakukan sebuah perjalanan yang seru banget. Kita akan mulai dari hal yang paling mikro, yakni melacak tenaga kerja langsung di lantai pabrik, terus kita bakal zoom out ke tingkat makro buat memprediksi angka-angka penting dalam akuntansi biaya. Jadi, ini bukan cuma soal nyatat-nyatat sejarah pengeluaran di masa lalu ya, sama sekali bukan. Ini adalah tentang gimana kita bisa meramalkan atau memprediksi masa depan bisnis Anda dengan jauh lebih akurat. Siap? Oke, yuk langsung kita bahas saja. Ada 4 langkah logis yang akan kita lewati hari ini. Pertama, kita bahas akuntansi untuk biaya tenaga kerja. Kedua, perilaku biaya itu sendiri. Ketiga, gimana memprediksi biaya masa depan. Dan terakhir, kita akan lihat dampak dari kurva pembelajaran. Nah, mari kita mulai dengan bagian pertama, biaya tenaga kerja. Kita akan melacak elemen manusia di dalam produksi. Coba bayangan kita sekarang lagi berdiri di lantai pabrik. Perjalanan untuk meningkatkan skala bisnis itu selalu bermula dari fondasi produksi yang paling dasar kan, yaitu tenaga kerja manusia. Nah, yang menarik di sini adalah gimana kita memisahkan biaya untuk manusia-manusia ini ke dalam 2 keranjang yang berbeda. Keranjang pertama itu namanya biaya tenaga kerja langsung. Ini adalah waktu produktif yang gampang banget dicatat secara presisi. Biasanya pabrik pakai lembar waktu harian atau kartu kerja. Misalnya nih, ada pekerja yang ngabisin 4 jam khusus cuma buat merakit satu mesin. Itu kan jelas banget ya alokasinya. Tapi coba pikirin tentang mandor atau supervisor pabrik. Waktu mereka tersebar ke seluruh area pabrik, mondar-mandir sana-sini, jadi nggak bisa dengan gampang dibagi-bagi ke satu produk tertentu aja. Nah, ini dia yang kita sebut biaya tenaga kerja tidak langsung. Biaya ini nantinya harus dikumpulkan dan dialokasikan sebagai bagian dari overhead pabrik secara umum. Berarti, poin krusialnya adalah kita harus bisa membedakan secara konsep antara upah jam kerja normal dengan waktu luang atau lembur umum. Kenapa pemahaman ini penting banget? Gini, kalau ada pekerja yang terpaksa nunggu gara-gara mesin tiba-tiba rusak, atau pabrik mengharuskan semua orang lembur karena ada kejar target dari keseluruhan operasi, ingat ya, bukan karena pesanan spesifik dari satu pelanggan, biaya tambahannya itu nggak boleh dibebankan cuma ke satu pekerjaan aja. Bayangin kalau Anda pelanggan yang kebetulan lagi apes, terus tagihan Anda tiba-tiba membengkak, cuma gara-gara produk Anda dirakit pas mesin pabriknya lagi rusak. Nggak masuk akal kan? Makanya, waktu menganggur dan lembur yang sifatnya umum itu diperlakukan sebagai overhead pabrik, karena hal-hal tersebut emang berdampak ke seluruh operasi kita secara keseluruhan. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian kedua, perilaku biaya. Kita akan zoom out sedikit untuk melihat gambaran makronya. Nah, setelah kita lihat dari level individu karyawan tadi, mari kita mundur sedikit. Kita perlu menganalisis gimana sih reaksi organisasi saat bisnis mulai bertumbuh dan skalanya meningkat. Tapi sebelum kita main-main dengan angka, ada satu konsep dasar yang wajib banget dipahami. Rentang relevan, atau kapasitas operasional normal. Kita cuma bisa memprediksi biaya dengan akurat kalau kita masih berada di dalam rentang relevan tertentu ini. Kalau udah keluar dari rentang ini, wah, semua perhitungan matematika kita bisa berantakan. Contohnya gini, kalau Anda biasanya beroperasi dengan beli 10.000 unit bahan baku, harga yang Anda dapat mungkin stabil. Tapi begitu aktivitas Anda meledak dan tiba-tiba butuh 100.000 bahan baku, Anda kemungkinan besar bahkan dapat diskon gede-gedean dari pemasok. Dan pastinya, itu bakal mengubah struktur biaya Anda secara drastis kan? Dan hal ini langsung ngebawa kita ke 2 pilar utama dalam perilaku biaya. Kita benar-benar harus narik garis yang tegas di antara keduanya. Di satu sisi, kita punya biaya tetap. Biaya ini tuh datar, kokoh, dan nggak akan berubah, mau Anda produksi 10 barang atau 10.000 barang. Contoh paling gampangnya, biaya sewa gudang. Udah pasti segitu-gitu aja kan? Tapi di sisi lain, kita punya biaya variabel. Sesuai namanya, biaya ini bakal terus bergerak naik seiring dan proporsional dengan setiap satu unit baru yang Anda produksi. Nah, dari 2 pilar tadi, kita bisa menggambarkan sebuah model matematika linear dasar yang menyatukan semuanya. Ini dia, persamaan fungsi biaya. Tolong jangan keburu pusing dulu lihat rumusnya ya, soalnya ini sebenarnya logis banget. EY itu adalah estimasi total biaya kita di masa depan. Lalu A itu adalah biaya tetap kita, sebuah angka yang konstan. Dan B adalah biaya variabel per unit, yang kemudian dikalikan dengan X, yaitu aktivitas atau jumlah unit yang kita bikin. Tantangan paling seru buat seorang akuntan itu ada di sini. Nilai A dan B ini kan awalnya misteri, belum diketahui. Jadi kita harus berubah jadi semacam analis yang ngumpulin data-data historis di masa lalu, cuma buat mecahin persamaan dasar ini. Lanjut ke bagian ketiga, memprediksi biaya masa depan. Disinilah kita berubah menjadi peramal yang digerakkan oleh data. Di tahap ini, kita ibaratnya bertransformasi jadi peramal bisnis murni. Kita bukan lagi cuma sekedar tukang catat masa lalu, tapi buat dapetin kemampuan prediksi sehebat itu, kita butuh sebuah proses. Ada 4 langkah sistematis nih buat ngubah data mentah jadi fungsi prediksi yang tajam.
Pertama, Anda harus milih pendekatan mana yang paling pas buat data Anda. Kedua, tentukan variabelnya dengan hati-hati. Kira-kira apa sih yang memicu munculnya biaya tersebut? Ketiga, kumpulkan data historis Anda dan buatlah plot secara visual. Dan terakhir, begitu polanya udah kelihatan, langsung deh rumuskan fungsi biayanya untuk mulai memprediksi pengeluaran di masa depan. Mungkin terdengar terlalu teoretis ya. Gimana kalau kita langsung aplikasikan pakai metode tertinggi terendah? Jujur, ini salah satu pendekatan yang paling cerdas tapi gampang banget buat misahin biaya-biaya yang masih bercampur. Caranya simple. Kita cukup ambil 2 titik paling ekstrim dari catatan kita. Aktivitas tertinggi dan aktivitas terendah. Coba deh perhatikan bulan April. Itu jam mesin tertingginya di 1.600 jam. Dengan biaya 550 pound sterling. Terus bandingkan sama bulan Maret. Titik terendahnya, itu cuma 400 jam mesin dengan biaya 150 pound sterling. Cukup dengan membandingkan selisih jam dan selisih biayanya, kita bisa langsung menyaring fluktuasi dan seketika tahu, oh ternyata segini toh porsi variabel per jam dari biaya perawatan pabrik kita. Elegan banget kan? Tapi kadang-kadang ngelihat angka mentah gitu aja agak susah ditangkap secara intuisi. Nah, disinilah diagram pencar atau scatter graph benar-benar bersinar. Dia bisa mengubah deretan angka jadi sebuah gambar yang bercerita. Dengan memplot titik-titik data historis tadi satu persatu, kita bisa menarik yang namanya garis kecocokan terbaik. Garis lurus yang membelah titik-titik ini bakal ngasih kita proyeksi visual yang jauh lebih kaya dan lebih aman buat nebak kemana arah biaya kita ke depannya, tanpa harus cuma bergantung pada 2 titik ekstrim kayak di metode sebelumnya tadi. Sayangnya nih, dunia bisnis di kehidupan nyata itu jarang banget berjalan dalam garis lurus yang mulus. Anda pasti bakal sering nemuin data yang sifatnya nggak linier. Kenapa bisa begitu? Ada 3 alasan utamanya. Pertama, skala ekonomi. Yaitu tadi, kayak diskon pembelian jumlah besar yang tiba-tiba bikin biaya langsung anjlok. Kedua, biaya fungsi tangga. Analogi paling gampang tuh pas Anda nyewa mobil. Biaya sewanya mungkin datar dan tetap sampai batas 100 mil. Tapi begitu masuk di mil ke 101, bam, ada penalti biaya yang melonjak tajam, persis kayak anak tangga. Terus, alasan ketiga, dan ini yang sering banget dilupakan orang, efek kurva pembelajaran, di mana karyawan Anda seiring berjalannya waktu jadi jauh lebih cepat dalam menyelesaikan pekerjaannya. Dan itu membawa kita ke bagian keempat, sekaligus yang terakhir, kurva pembelajaran. Ini adalah dinamika luar biasa dari elemen manusia. Alasan ketiga yang baru aja kita sebutin tadi itu super penting loh, karena ini ngebawa kita balik lagi ke elemen paling dasar dari sebuah bisnis, yaitu manusia. Proses pembelajaran manusia itu secara aktif bisa ngerusak dan mengubah model matematika statis yang udah capek-capek kita buat tadi. Terus apa sih sebenarnya kurva pembelajaran itu? Definisi simpelnya, ini adalah sebuah fungsi yang nunjukin sebuah fakta yang luar biasa. Semakin sering seseorang ngerjain sesuatu, bakal makin cepat juga dia nyelesainnya. Jadi, saat karyawan pabrik Anda secara kumulatif bikin makin banyak produk, waktu tenaga kerja per unitnya itu pasti menurun secara sistematis. Mereka bakal nemuin trik-trik baru, metode kerja yang lebih efisien, dan ujung-ujungnya hal itu langsung menekan ke bawah biaya variabel tenaga kerja kita. Nah, buat menerjemahkan hal ini ke dalam hitung-hitungan angka, para akuntan biasanya pakai 2 model. Di sebelah kiri, kita punya model waktu rata-rata kumulatif. Model ini berasumsi kalau rata-rata waktu untuk keseluruhan unit yang diproduksi itu akan turun dengan persentase yang konstan setiap kali skala produksi digandakan. Lalu di sisi kanannya, ada model waktu unit incremental. Kalau yang ini tuh sifatnya lebih fokus. Dia cuma ngelihat waktu pengerjaan di unit terakhirnya aja yang ngalamin penurunan konstan pas produksi berlipat ganda. Pada dasarnya, keduanya menceritakan kisah yang persis sama tentang seberapa efisien manusia bisa berkembang. Cuma pakai lensa perhitungan yang berbeda aja. Yuk kita lihat gimana sih cara kerjanya kalau kita pakai tingkat pembelajaran di angka 75%. Coba perhatiin baik-baik keajaiban matematika ini. Unit pertama butuh 100 jam buat diselesain. Lama ya, tapi begitu pekerjaannya diulang dan produksinya digandakan jadi 2 unit, waktu rata-ratanya langsung terjun ke 75 jam. Gandakan lagi jadi 4 unit, waktunya nyusut lagi jadi sekitar 56 jam. Ini bukan kebetulan teman-teman, ini benar-benar hukum alam dari produktivitas. Ini ngebuktiin kalau setiap kali produksi berlipat ganda, waktu yang dihabisin manusia untuk mengerjakannya bakal menyusut dengan sangat signifikan. Jadi kebayang nggak sih kalau Anda merencanakan pertumbuhan jangka panjang, tapi mengabaikan kurva efisiensi manusia ini? Wah, udah pasti prediksi anggaran Anda bakal meleset jauh banget. Jadi, setelah kita ngebedah seluruh perjalanan tadi, mulai dari melacak waktu pekerja di pabrik, misain mana biaya tetap dan variabel, sampai ngebahas kurva efisiensi manusia yang brilian banget ini, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan provokatif. Sebagai seorang pemimpin di bisnis Anda, selama ini apakah Anda cuma sekedar nyatat-nyatat kejadian di masa lalu layaknya seorang sejarawan?
Atau Anda udah mulai manfaatin data-data Anda buat meramal dan merancang masa depan bisnis Anda. Mulailah beralih dari sekedar tukang catat buku menjadi seseorang yang bisa memprediksi pertumbuhan. Terima kasih udah ngikutin pembahasan komprehensif kita kali ini, dan teruslah belajar.